Bab 784. Sudah tahu semuanya. Setelah Yumikin menutup telepon, Jerry yang tertegun. Awalnya dia mengira dia telah berhasil membohongi Lesikin. Tapi sekarang sepertinya tidak begitu. Kalau tidak, Lesikin tidak mungkin menangis sepanjang malam. Saat ini, pemandangan tadi malam secara otomatis terlintas di benak Jerry Yang. Lesikin duduk di tempat tidur. Happy tertidur di sebelahnya. Dan dia menangis tanpa suara sendirian. Memikirkan hal ini, Jerry yang merasa hatinya akan hancur. Dia segera menelpon Lesikin. Dan segera suara operator terdengar, "Maaf. Nomor yang kamu panggil untuk sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti." Setelah melakukan panggilan beberapa kali berturut-turut, terdengar bunyi bip yang sama. Dia sepertinya telah memblokir nomor teleponku. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan getir, "Sepertinya kali ini aku benar-benar menyakitinya." Setelah beberapa saat, ponsel Jerry yang berdering. Dan ketika dia mengangkatnya, itu adalah suara Robin Luo. "Komisaris, mengapa Yumikin mengundurkan diri?" Lesikin juga ingin mengundurkan diri. Robin Luo sangat terkejut. Dan bertanya lagi, "Komisaris, apakah terjadi sesuatu?" Sekarang adalah saat paling kritis untuk pengembangan grup Yanchen. Perusahaan tidak dapat berjalan tanpa mereka. Lesikin juga ingin mengundurkan diri. Jerry yang sangat terkejut. Dia bisa memahami alasan pengunduran diri Yumikin. Tetapi mengapa Lesikin juga mengundurkan diri? Tampaknya ada kesalahpahaman besar tadi malam. Jika tidak, Lesikin tidak akan mengundurkan diri. "Oke, aku mengerti." Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia menutup telepon. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menjelaskan apa yang terjadi tadi malam dengan jelas. Jika tidak, Lesikin dan Yumikin tidak mungkin kembali ke grup Yanchen. Selama 2 hari berikutnya, Jerry yang tidak pulang. Sampai hari ketiga, luka di tubuhnya baru pulih. "Jerry Yang, apakah kamu dan Lesi bertengkar? Mengapa kamu tidak pulang selama beberapa hari?" Mata Lesi merah dan bengkak setiap hari. Dan kondisi mentalnya sangat buruk. Ketika Jerry yang datang ke taman kanak-kanak untuk menjemput Happy, David Kin juga datang. Dan sedikit mengeluh padanya, "Ayah, ada sedikit kesalahpahaman antara Lesi dan aku. Aku sibuk beberapa hari yang lalu. Jadi tidak sempat untuk menjelaskannya. Aku akan menjelaskannya kepada Lesi hari ini." Jerry yang membuka mulut dan berkata. Melihat Jerry yang mengatakan ini, David Kin menghela nafas lega, mengangguk dan berkata, "Jika ada kesalahpahaman, maka jelaskan secepat mungkin. Jika semakin berlarut-larut, hubungan kalian akan semakin merusak-merusak." Jerry yang mengangguk, "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Kamu pulang dulu. Aku akan menjemput Happy dan Lesi," kata Jerry yang lagi. Taman kanak-kanak terletak di komunitas tempat puncak awan berada. Dan mudah bagi David Kin untuk pulang. "Oke. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Sekalian menyiapkan makan malam untuk kalian. Dan menunggu kalian pulang untuk makan malam." Setelah David Kin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, ketika taman kanak-kanak selesai, Jerry yang menjemput Happy. "Ayah." Melihat Jerry yang, wajah kecil Happy penuh dengan kegembiraan. Dia bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Jerry Yang. Jerry yang memeluk putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Happy, apakah kamu merindukan ayah beberapa hari ini?" "Ya, Happy sangat merindukanmu." Happy mengangguk dengan kuat. Tapi kemudian wajahnya sedikit sedih, "Ayah, apakah kamu dan ibu akan bercerai?" "Bercerai?" Jerry yang tertegun sejenak, "Ayah dan ibu memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimana mungkin kami bisa bercerai? Kalau tidak, mengapa ayah tidak pulang?" Ketika Happy berbicara, matanya langsung memerah. Seolah dia ingin menangis, "Temanku memberitahuku bahwa ayah dan ibunya bercerai dan berbohong padanya kalau ayahnya tidak pernah pulang." Sambil berbicara, air mata Happy mengalir dengan deras. Dan wajah kecil itu penuh dengan kesedihan. Kata-kata putrinya membuat Jerry yang merasa lebih bersalah lagi di dalam hatinya. Dia memeluk putrinya dengan erat. Dan berkata dengan tegas, "Jangan menangis Happy.
Tidak mungkin ayah menceraikan ibu. 20 menit kemudian, Jerry yang tiba di pintu masuk Redman Bacorp dengan happy. Saat ini, kebetulan adalah waktu pulang kerja Redman Bacorp. Dan karyawan terus keluar. Namun, ayah dan putrinya telah menunggu lama. Tapi Lesikin tidak keluar. Ayah, kenapa ibu belum keluar juga? Happy sudah sedikit cemas. Jerry yang melirik jam. Setengah jam telah berlalu sejak waktu pulang kerja. Ibu sepertinya sibuk. Mari kita tunggu. Jerry yang menggendong putrinya. Dan terus menatap pintu Redman Bacorp. Ayah dan putrinya menunggu 5 menit lagi sebelum sosok yang dikenalnya akhirnya muncul di pintu. Yaitu Lesikin. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, Lesikin tampak semakin kurus dan wajahnya sangat pucat. Namun, yang membuat Jerry yang sedikit tidak nyaman adalah ada seorang pemuda di samping Lesikin. Pemuda itu berusia sekitar 30 tahun. Mengenakan jas. Dan terlihat sangat tampan. Jarak antara keduanya sangat dekat. Dan tidak tahu apa yang pemuda itu katakan. Tetapi sebuah senyuman muncul di wajah Lesikin. Melihat adegan ini, Jerry yang sangat marah. Ibu. Happy juga melihat Lesikin. Berteriak. Dan bergegas menuju Lesikin. Mendengar suara putrinya, Lesikin menyadari kedatangan Happy. Tetapi ketika dia melihat Jerry yang, senyum di wajahnya langsung menghilang. Kamu siapa? Jerry yang mengabaikan Lesikin. Hanya memandang pemuda di samping Lesikin dengan acuh tak acuh. Dan suaranya penuh amarah. Pria muda itu tersenyum ramah pada Jerry yang, aku. Dia adalah temanku. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Lesikin tiba-tiba memotongnya. Jerry yang tidak menyangka bahwa Lesikin malah meraih lengan pemuda itu di depannya. Untuk sesaat, ekspresi wajah Jerry yang membeku. Dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lesikin akan menggandeng lengan pria lain. Amarah hampir membuatnya meledak. Boom! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jerry yang melangkah maju. Dan sebelum pemuda itu sadar, wajahnya dipukul dengan keras. Dan tubuhnya jatuh ke samping. Jerry yang, apa yang kamu lakukan? Lesikin terkejut saat melihat ini. Dia mendorong Jerry yang pergi. Dan berkata dengan marah, pergi. Pergi. Setelah mendorong Jerry yang, Lesikin berlari ke depan dan membantu pemuda itu bangun dari tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Jerry yang tahu bahwa Lesikin sangat khawatir dengan luka pemuda itu. Melihat penampilan intim Lesikin dengan pemuda itu, mata Jerry yang hampir terbakar. Lesikin, apa yang kamu lakukan? Jerry yang berkata dengan marah, aku tahu. Aku salah karena aku berbohong kepadamu sebelumnya. Tetapi kamu tidak bisa mempermalukan diri sendiri seperti ini hanya untuk membalas dendam kepadaku. Bukan, tanpa diduga. Kata-kata Jerry yang membuat Lesikin semakin marah, ya. Aku mempermalukan diri sendiri. Mengapa kamu tidak memikirkanku ketika kamu melakukan hal-hal kotor di belakangku? Mengapa kamu tidak memikirkan putrimu? Katakan padaku sekarang. Apakah kamu layak? Jerry yang, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi, pergi. Lesikin meraung marah. Dan air mata membasahi wajahnya. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau tajam. Menusuk hati Jerry yang dengan ganas. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskannya padamu? Jerry yang menatap Lesikin dan bertanya. Jelaskan. Apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Lesikin berkata dengan sinis, kamu ingin memberitahuku bahwa wanita itu terpeleset di kamar mandi dan memintamu untuk membantunya. Dan ketika kamu memasuki kamar mandi, wanita itu sudah memakai pakaiannya. Atau kamu mau memberitahuku bahwa kamu tidak pulang malam itu. Dan kamu hanya bermain kartu dengan wanita itu di hotel. Dan tidak ada yang terjadi. Jerry yang, aku bukan orang bodoh. Dan aku tidak perlu mendengarkan penjelasanmu. Mendengar kata-kata Lesikin, Jerry yang tertegun. Apa yang terjadi di hotel malam itu? Hanya Jerry yang dan Sulisia yang tahu. Bagaimana Lesikin bisa tahu? Sulisia bukanlah wanita yang suka membocorkan rahasia. Dia khawatir Lesikin akan berpikiran yang aneh-aneh.
Jadi dia berbohong padanya. Dan dia bahkan tidak mungkin untuk memberitahu Lesikin tentang hal itu. Jadi, bagaimana Lesikin tahu? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu berpikir, kamu menyembunyikan masalah ini dengan baik? Bagaimana aku bisa tahu? Lesikin menyeka air matanya. Dan berkata dengan sinis, Jerry Yang. Biarkan aku memberitahumu. Saat kamu membantu wanita itu, kamu belum menutup teleponku. Baru saat itulah Jerry yang mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata saat dia sedang terburu-buru untuk membantu Sulisia, dia lupa bahwa teleponnya belum ditutup. Tapi sekarang sepertinya Lesikin tidak tahu bahwa wanita itu adalah Sulisia. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesalahpahaman besar tentang dirinya. Lesi, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku datang hari ini untuk menjelaskan kepadamu. Nada suara Jerry yang melembut. Tetapi Lesikin memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Diam. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Dan sekarang aku hanya ingin kamu pergi dari hadapanku. Bersambung.